Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dimanapun berada, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu cucu Nabi Muhammad SAW adalah seorang perempuan yang bernama Sayyidah Zainab. Ia adalah putri Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Zainab adalah adik dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai keluarganya, termasuk cucu-cucunya. Mungkin yang banyak terkisahkan adalah cucu beliau yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tapi sosok Sayyidah Zainab juga cucu Rasulullah yang luar biasa. Diberi nama Zainab karena Rasulullah mengenang putrinya yang bernama Zainab yang meninggal saat dilukai oleh kaum kafir Quraisy usai perang Badar. Sayyidah Zainab pernah mengalami kesedihan yang luar biasa, yakni ia menjadi saksi yang menyaksikan langsung terpenggalnya kepala Sayyidina Husain, kakaknya sendiri. Saat terjadi tragedi Karbala yang sungguh menyesakkan hati siapa saja itu, Sayyidah Zainab ada di dalamnya, melihat langsung dan merasakan kesedihan yang luar biasa. Ia, Sayyidah Zainab, putri Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, lahir dengan penuh kecerdasan, kedermawanan, dan kebeningan hati. Ia meniru jejak luhurnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Zainab adalah perempuan agung yang kuat di tengah kesedihan yang sangat dahsyat. Kesedihan yang dahsyat itu tak lain adalah tragedi Karbala, di mana kepala Sayyidina Husain dipenggal oleh tentara Yazid bin Muawiyah. Kalau kamu kumpulkan kesedihan yang ada di muka bumi ini, maka semua kesedihan itu tak sebanding dengan yang dirasakan oleh Sayyidah Zainab. Itulah yang dilukiskan para ulama dan sejarawan saat melihat Zainab menjadi saksi yang begitu memilukan atas tragedi yang menimpa kakaknya, yakni Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Zainab mengalami banyak fase kesedihan yang amat memilukan. Yang pertama, ia pernah kehilangan kakek manusia paling mulia di muka bumi, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal kakeknya, ibunya yakni Sayyidah Fatimah begitu murung dan sedih luar biasa. Sayyidah Zainab menyaksikan itu, dan itu menjadi kesedihannya yang kedua saat ia menyaksikan perempuan terbaik di satu masa, yakni Sayyidah Fatimah, meninggalkannya. Sayyidah Zainab juga kehilangan seorang ayah yang mulia, hebat, punya kecerdasan luar biasa. Kesedihan itu ia rasakan, dan itu kesedihannya yang ketiga. Yang keempat, ia merasakan kehilangan yang amat dalam saat kakaknya, yakni Sayyidina Hasan, dibunuh dengan racun oleh istrinya sendiri,
yang saat itu diiming-imingi oleh politik kekuasaan. Sungguh, Sayyidah Zainab merasakan duka yang sangat mendalam. Yang kelima, Sayyidah Zainab kehilangan saudaranya yang kedua, yakni Sayyidina Husain, dibunuh dalam suatu pembantaian keji yang mana saat itu bukan hanya Sayyidina Husain yang meninggal, tapi juga banyak dari kalangan keluarga Nabi. Yang disisakan adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin yang saat itu masih kecil dan sedang sakit. Setelah lepas dari pembantaian Sayyidina Husain itu, Sayyidah Zainab dan semua keluarga Nabi yang perempuan digiring berjalan kaki dari Karbala menuju Damaskus. Sungguh perilaku yang sangat tidak manusiawi. Keluarga Nabi tidak dihormati sedikit pun. Sayyidah Zainab dengan tegar menghadapi peristiwa itu, berhadapan langsung dengan para pelaku kejahatan itu. Walaupun akhirnya dilepaskan oleh Yazid bin Muawiyah, Sayyidah Zainab ketika datang kembali ke Madinah Al-Mu'awwarah, sayang sekali Sayyidah Zainab diusir, tidak diberi tempat di kota di mana kakeknya dikebumikan. Karena itu Sayyidah Zainab kemudian pergi ke Mesir bersama keluarganya dan keponakan-keponakannya. Sungguh luar biasa warga Mesir menyambutnya dengan penuh gembira. Di Mesir, Sayyidah Zainab menempati kediaman wali kota, yakni Maslamah bin Makhlad radhiyallahu an. Ternyata wali kota Mesir saat itu memilih tinggal di gubuk yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ia ingin memuliakan dan menempatkan setinggi-tingginya keluarga Nabi Muhammad SAW. Di kediaman wali kota itulah Sayyidah Zainab berkarya, mengajar, mengasuh anak-anak yatim, menyantuni kaum lemah, dan menjadi penasihat penguasa. Sayyidah Zainab menjadi ibunya warga Mesir yang sangat berterima kasih dengan kebaikan warganya. Beliau juga mendoakan kedamaian dan ketentraman. Karena dekatnya hubungan rohani antara Sayyidah Zainab dan warga Mesir ini, maka orang-orang Mesir dengan bangga berkata, Mesir itu dijaga berkat adanya keluarga Nabi Ahlul Bait. Mesir itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya 2 cucu kesayangan beliau dititipkan kepada kami. Bangga sekali warga Mesir karena akhirnya Sayyidah Zainab berada di Mesir dan kemudian meninggal dan dimakamkan di tempat ia mengajar dan melayani kaum fakir miskin saat itu. Itulah sosok Sayyidah Zainab yang walaupun menjadi saksi atas wafatnya Sayyidina Husain yang sangat memilukan, ia tetap tegar dan melanjutkan risalah Islam yang diwariskan kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.